ngomongin dengan negara tetangga mana gitu. Apakah memang Indonesia tertinggal itu Ya, untuk BIM? ya kalau di Indonesia sih sebenarnya kalau perkembangannya cukup lumayan ya. Tapi kalau memang di beberapa negara di ASEAN memang sudah lebih dulu ya guys, seperti Vietnam, Singapura. Thailand, Malaysia, Singapura gitu, Australia itu kan Mereka juga memang sudah ini ya Mas ya? Iya. Malaysia bahkan juga. Iya, di Singapura pun juga apa namanya, dari mulai perencanaan, izin mendirikan bangunan itu kan juga sudah pakai hal tersebut gitu. Kita centang progres itu tinggal pakai kacamata VR, oh sudah diklik gitu, klik gitu doang. Akan lebih Tinggal menyenangkan. klik doang yang kerjaan di lapangannya. tapi bener sih, mungkin udah ada belum sih Mas, kayak misalnya kita tuh sekarang misalnya pengerjaan apartemen misalnya 30 lantai baru sampai lantai 2. Nah, terus habis itu tuh kita bisa ngeliat, oh kira-kira 1 bulan lagi akan mencapai progres ini dengan menggunakan virtual reality dengan tanggal sekian, biayanya sekian yang dikeluarin, terus kondisinya udah, progresnya udah sampai mana, itu bisa juga? Bisa. Pakai virtual reality itu, tapi ya itu nanti juga ada penggabungan apa namanya, data-data tersebut ya harus dimasukin, mau seperti apa. Dengan syarat tadi ya kayaknya, nggak cuman kontraktor start untuk BIM-nya, tapi dari awal banget. Ya perkembangan kontraktor kan ke arah situ. Maksudnya kalau kita sudah punya sebuah model, terus kontraktor itu apa mengembangkan, ya pengembangannya ke arah situ. Untuk pelaksanaan ya? Untuk pelaksanaan. Jadi sesuai kebutuhan kontraktor itu apa, tapi ngambilnya data dari satu data yang tadi dikembangin bareng-bareng itu. Nah kalau untuk VR yang untuk owner, itu nanti biasanya dipakai untuk apa, maintenance seperti itu. Semuanya kita bikin kayak dulu kan ada manual book ya. Iya. Manual book itu bisa itu bisa digantikan oleh virtual reality tadi. Contohnya kita ada lampu nih. Kita kan nggak tahu nih yang mana untuk matiin ngidupin ya. Gitu kan tinggal pakai kacamata VR aja, terus kita apa namanya, scan barcode namanya. Terus di situ kan nanti ada tulisannya di kamera itu. Yang apa namanya, stop kontak yang ini kita arahkan ke satu titik. Nah di situ ada tanda panah gitu. Ini harus diklik untuk matiin lampu ini, contohnya seperti itu. Untuk panel ini kalau kita turunkan lampu yang mati yang sebelah sana seperti itu. Itu yang nanti kalau untuk owner. Nah jadi balik lagi, BIM itu memang harus mulai dari 0 sampai finishing, sampai handover, sampai digunakan, sampai kembali lagi dia. Proyek renovasi pun juga akan sama seperti itu, mulai dari owner, terus dari analisis, site, kemudian perencanaan, kemudian masuk ke konstruksi, kemudian masuk ke manajemen, building management, kemudian building management mau renovasi, balik lagi seperti itu, siklusnya proyek seperti itu. Yang suka kadang-kadang tuh bukan lupa ya Miss, jadi misalnya kita mau ada gedung yang mau direnov nih, suatu gedung tinggi yang saya pernah temui itu kita mau renov tapi ya udah nggak ada gambar terupdate-nya. Jadi semuanya kita mau ngeliat struktur tapi udah ketutup sama fasad dan lain-lain, fasadnya pun udah dirubah. Kita mau benerin strukturnya bingung juga. Nah, hal itu ya mungkin yang bisa membantu ya. Jadi semua tersimpan, tersentralisasi. Iya, tersentralisasi. Ya. Datanya cuma satu itu aja gitu. Oke. Dari gadget kayak gitu, pernah punya pengalaman nggak Mas? Kalau dari gadget ya, kalau saya sih lebih ke ini sih, lebih ke VR, ke augmented reality. Jadi kita bisa ya kayak main-main ini aja, kayak main game gitu aja. Kita manfaatkan. PUBG. Iya. Okay. Wah, berasa mantap. Ya oke. Kalau gitu, apalagi yang mau kita discuss ya? Oh iya, sebelumnya mau nginfoin dulu. Makasih buat Mas Indra yang udah ngebantuin. Mas Indra, makasih ya. Sama-sama. Mas Indra ada suaranya, memang ya? Oh, enggak suara. Oke, kalau yang di Jogja mau foto, video, wedding, nikah, sunatan, apapun. 512 GB. Tunggu. Oh ya, nggak apa-apa.
Ya, lupa kalau misalnya yang di Jogja nih mau foto wedding apapun, Jogja dan sekitarnya, kalian bisa ke warisan pernikahan. Bener ya, Mas Indra? Tapi ini nggak cuma untuk pernikahan doang. Sunatan bisa ya, Mas Indra? Bisa. Lahiran bisa, Mas Indra? Bisa banget. Foto. Malam pertama bisa nggak? Aduh, foto lajang. Cewek lajang. Mungkin kayak gitu aja. Nah, oke, next ke topik balik. Balik ke topik tentang apa ya nih ya? Ini mungkin ini kali ya. Nah, Apa apa tuh, Mas? namanya? Banyak pertanyaan sebenarnya lebih ke BIM ini sesuatu yang profesi baru atau enggak gitu kan? Oh iya benar. Nah, itu yang perlu kita luruskan juga bahwa kalau di perusahaan-perusahaan yang masih ini apa namanya belum begitu paham mengenai ini, itu kebanyakan bahwa BIM itu sesuatu yang baru gitu kan. Oh. Jadi kita harus hire orang untuk itu gitu kan. Jadi profesi itu baru yang sering gitu. kejadian. Padahal seperti yang kita bahas tadi bahwa BIM itu bukan apa namanya tinggal mendigitalisasikan gitu, yang manual ke digital. Jadi posisi apa namanya personalnya pun juga sama, tinggal cara berpikir seorang yang manual menjadi digital gitu aja sih. Contohnya sekarang sebagai dulu ada drafter. Nah, kita berpikir drafter itu biar bisa digital seperti apa? Oh, dia bisa apa namanya menggunakan 3D atau apa gitu, dengan upgrade knowledge-nya gitu kan. Gitu ya. Jadi BIM modeler. Jadi nantinya kalau kita sudah mengadopsi BIM itu ya tidak ada drafter lagi, tapi adanya modeler gitu. Walaupun di dalamnya nanti juga ada termasuk kan generate drafting itu sendiri, mengenerate detail-detail itu seperti itu. Terus kemudian BIM engineer gitu kan. BIM engineer itu lebih ke arah analisis sebenarnya. Jadi seperti bagaimana seorang analisis, seorang engineer, seorang arsitek itu berpikir secara digital seperti itu. Kalau dulu sudah pernah menggunakan software A, B, C gitu kan, tinggal dipikirkan lagi aja untuk sentralisasinya seperti apa gitu loh. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, digitalisasi dan sentralisasi gitu kan. Kalau sudah menggunakan digitalisasi, terus kemudian tinggal, aku bisa ngambil data dari sentralisasi, saya gunakan untuk analisis gitu kan. Itu seperti apa? Tinggal dipikirkan aja, koneksinya pakai A, B, C gitu kan, atau seperti apa. Nah, itu untuk BIM engineer. Terus ada juga BIM koordinator. BIM koordinator itu yang berkoordinasi antara satu disiplin dengan disiplin yang lain kan. Nah, saat nanti terjadi sesuatu yang mungkin terjadi bentrok atau terjadi apa namanya clash, nah itu mana yang harus dimenangkan atau yang harus terus mengkoordinir teman-teman yang beda disiplin ini agar nantinya sebuah model itu sudah benar dan bagus dan langsung bisa dimanfaatkan oleh kontraktor seperti itu. Jadi apa namanya koordinator itu tidak hanya di kontraktor, tapi saat di perencanaan sudah ada koordinatornya gitu. Jadi nggak ada lagi tuh istilah plafon itu harus turun segini karena ada pipa segini, itu udah nggak harusnya sudah nggak ada lagi gitu loh. Sudah terbaca di awal. Dan kontraktor pun tinggal tinggal nambahin support, habis itu tinggal pasang gitu. Ini tanggal berapa, ini metodenya seperti apa. Kontraktor tinggal pasang aja seperti itu. Terus kemudian ada juga BIM manager. BIM manager itu sama seperti halnya manajer di sebuah proyek ya, terutama di engineering itu kan setiap komponen itu kan pasti mempunyai approval material kan. Bener. Nah, approval material itulah yang datanya itu yang dimasukkan ke elemen itu. Jadi yang membuat elemen, terus kemudian apa namanya ukurannya berapa, spesifikasinya apa aja, itu ya manajer. Tinggal nanti manajer didelegasikan ke siapa. Setelah jadi baru nanti komponen itu di-share ke teman-teman yang di modeler tadi, seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri dan baru ya? Bukan berdiri sendiri dan baru, karena kita juga memikirkan bagaimana kita bekerja secara tradisional ke digital seperti itu. Nah itu mungkin yang harus dilakukan yang pertama adalah brainwash digitalisasi.
perlu brainwash. Mas menyediakan brainwash nggak? Brainwash. Membuat yang awalnya mungkin kolonial menjadi digital, oh enggak? Ya milenial digital. Nah itu mungkin akan lebih apa ya? Anak-anak sekarang itu akan lebih berpikir secara digital. Jadi kadang orang-orang atau yang bekerja di BIM engineer itu malah yang lebih peka itu orang-orang milenial karena ngerasa kayak kok ini nggak dibikin lebih mudah ya, lebih cepat ya kayak gitu nggak? Atau mungkin memang dari perusahaan Mas sendiri beberapa karyawannya juga yang milenial, nggak juga? Kita nggak ada yang kolonial sih. Oh, Mas doang ya? Saya dan teman saya. Ya mungkin kayak gitu sih ya. Nah, mungkin ini lagi nih. Langkah apa nih yang harus dilakuin nih sekarang? Oke. Untuk sekarang sih sebenarnya kan udah lumayan lah untuk proyek-proyek yang sudah berjalan. Tinggal lebih ke pendetailan, maksudnya dari segi apa namanya personal atau mungkin dari segi karyawan atau ininya ya knowledge-nya jadi tambahkan di upgrade gitu, mau seperti apa gitu. Kalau dari McBeam sendiri nyediain training nggak? Oh, itu nanti ya di akhir acara ini kita ada beberapa pengumuman ada beberapa informasi yang mungkin bisa ditangkap sama teman-teman yang membutuhkan. Sebelum ke situ kita mungkin tanya tentang harapannya nih BIM. Walaupun ini nggak terakhir kita akan bahas atau konten kita tentang BIM, next mungkin ada tentang aplikasi dan lain-lainnya. Tapi harapan untuk yang udah kita obrolin apa nih Mas? Saya sih berharap gini ya, dunia industri atau dunia konstruksi dan juga dunia pendidikan itu bisa match, karena dunia konstruksi itu kan memerlukan orang-orang yang paham dan ahli gitu kan. Nah dari situ kan kita bisa ngambil beberapa teman-teman dari mungkin kerjasama antara sekolah-sekolah atau universitas untuk menyediakan personal yang bisa untuk siap mungkin yang siap untuk melanjutkan atau estafet dari digitalisasi konstruksi itu sendiri gitu kan. Walaupun sebenarnya saat ini sudah cukup bagus, cuma mungkin akselerasi kali ya. Ini orangnya kan mungkin masih sedikit gitu kan. Jadi di dunia pendidikan yang ada mungkin di sekolah atau di universitas itu kan lebih diperbanyak gitu kan. Jadi terserap semua di dunia industri gitu. Seperti itu sih harapannya. Wah benar banget, berarti memang nggak cuman hulu ke hilirnya tuh, hulunya memang nggak cuman hanya owner aja atau stakeholder yang ada ya, tapi memang kita kan fundamentalnya adalah pendidikan. Jadi memang dari siswa yang akan dihasilkan nanti juga udah dikasih dikasih di brainwash lah untuk sesuatu yang digital, bahkan untuk yang konstruksi sendiri, karena memang kita tahu mungkin dunia konstruksi ini katanya belum banyak untuk ke arah digital, walaupun sudah banyak tapi dibanding dengan lini yang lain konstruksi masih di belakang kayak gitu. Jadi ya kita bareng-bareng lah. Mungkin saya mulai digital dari ganti iPhone 13 ya Mas ya. Biar ada laikanya ya. Habis itu nyekan diri sendiri gitu kan. Mau dibantu follower untuk like, belum. Mau dibantu biar kita bisa ya timnya bisa ganti iPhone 13 ke digital. Oke, mungkin kayak gitu, dan seperti yang tadi aku sebutin bahwa ada nih dari perusahaan McBeam yang mau disampaikan untuk teman-teman tangkep apa nih? Loker Mas? Enggak sih, sebenarnya gini. Yang tadi ya saya sampaikan untuk pendidikan, salah satunya kita itu lebih akan fokus ke pendidikan atau pelatihan gitu kan. Wow. Nah di situ bagi siapa aja atau teman-teman yang mungkin belum punya pekerjaan ataupun ingin bekerja tapi mempunyai niat yang kuat, terus kemudian tentunya mungkin bisa merantau atau enggak ya, itu ya yang penting juga itu. Jangan punya niatan tapi nggak mau merantau, ya itu agak susah. Karena untuk saat ini ya kebanyakan emang baru di ibu kota ya yang mungkin perlu banyak resource gitu.
dan tidak tertutup kemungkinan di daerah masing-masing juga ada. Nah, itu kami membuka kesempatan untuk teman-teman buat join sama kami. Nanti kita akan ada sesi 1 bulan atau 2 bulan untuk memperdalam knowledge. Habis itu kita siapkan untuk kita tempatkan di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan, seperti itu. Bisa ngirim CV kemana, Mas? Oke, kalau untuk di bawah CV ada tulisannya ya nanti. atau di sini. Oh, di sini, Itu mungkin nanti bisa kirim ke admin@macbeam.com. Oh, admin@macbeam.com. Itu bagi siapa aja, kami nggak menutup kemungkinan bagi pendidikan tidak dipermasalahkan, terus kemudian fisik juga nggak dipermasalahkan. Umur kolonial ya. Atau harus Gen Y? Enggak sih, sebenarnya siapa aja sih, yang penting sudah punya niatan dan mau ngikutin rules-nya, terus kemudian ya sudah, kita tinggal ini aja. Dan kita tidak membatasi bahwa hanya teknik saja atau siapa aja gitu kan. Siapapun yang ingin bekerja di dunia digitalisasi konstruksi, nanti kita gembleng dulu nih 1 sampai 2 bulan, setelah itu baru kita tempatkan gitu. Untuk yang penasaran, ada biayanya nggak sih dan lain-lain, nanti mungkin bisa langsung ke admin@macbeam.com. Nanti ada skemanya sendiri-sendiri, tapi diusahakan itu nanti free. Wah, jihad, bukan jihad ya? Enggak, tapi free-nya di awal. Amal jariah loh, ini Macbeam luar biasa, sampai surga yang dapat cuma Mas Abi. Free-nya di awal, tapi nggak tahu nanti potong gaji. Wah, bisa ya, lumayan, seenggaknya dapat gaji dulu kan. Ya, itulah. Oke, mungkin kayak gitu. Ada lagi Mas Abi yang mau disampaikan? Cukup sih, saya kira itu aja. Oke, mungkin tapi pembahasan kita tentang BIM nggak akan selesai di sini, kayak yang tadi aku sampaikan, bahwa kita akan ada pembahasan BIM ini dari sisi seorang konsultan BIM ya Mas ya. Iya. BIM konsultan, mungkin kita nanti bisa bahas BIM, datengin Mas Abi lagi dengan yang dari owner, mungkin dari pemerintah atau PU atau mungkin dari kontraktornya langsung, kita adu di sini ya, adu rayu. Nah, mungkin kayak gitu dari kami. Jangan lupa kita juga ada beberapa topik menarik yang lebih banyak setelah podcast pertama cobaan ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa komen apa sih topik yang pengen diangkat gitu, dan mungkin ada masukan untuk narasumber siapa, mungkin dari owner, misal dari Pertamina ya kita usahakan, tapi jangan berat-berat ya, tahu diri. Nah, atau bisa juga dari sisi lain sih, kayak misalnya nggak sekedar tentang BIM, kehidupan seorang dosen teknik sipil yang dulu dari BUMN konstruksi, itu juga kita ada next materi. Jangan lupa buat teman-teman, biar nggak ketinggalan sama info-info atau bakal ada podcast selanjutnya tentang yang lebih menarik lagi, subscribe kita di channel YouTube kita yang aku lupa sebenarnya apa ya Mas ya, Cafe Sipil kalau nggak salah, ntar ada lah ya. Nah itu, sama jangan lupa nyalain notifikasi biar inget dan selalu ter-reminder bahwa kita akan ada topik yang selanjutnya. Oke, akhir kata dari saya, terima kasih Mas Abi. Sama-sama, dari Macbeam yang akhirnya kita ketemu di sini lagi ya. Kemudian sama Mas Indra yang di balik layar udah menyeting tempat yang gaul ini. Terima kasih Mas Indra, jangan lupa warisan pernikahan ya Mas ya. Fotografer dan videografer bisa. Dan juga untuk Cafe Break, karena kita di sini ngambil tag-nya di Cafe Break. Mantap banget. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Nur ya, mohon maaf. Nah, mungkin itu aja dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton selanjutnya.